Dan pemirsa, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga puncak Piala AFF U23 pada besok. Akan kita bahas bersama sejumlah narasumber yang telah hadir di studio Semester B Universe pada malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu ada pengamat sepak bola, Bung Anton Sonjoyo. Bung Joy, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Baik, bergabung juga pelatih timnas Indonesia U23 periode 2011-2023, Coach Rahmat Darmawan. Coach RD, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, kabar baik, sehat selalu. Sehat selalu. Kemudian saya sapa juga ada Bang Ilham Harahap dari La Grande Indonesia. Bang Ilham, selamat malam, sehat? Malam, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Baik. Saya akan sapa juga ada narasumber yang bergabung via virtual. Ada Pak Ahmed Zaki, manajer timnas Indonesia U23. Pak Zaki, selamat malam. Selamat malam semuanya. Baik. Terima kasih semuanya sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Tentunya saya akan ke Pak Zaki terlebih dahulu dari manajer timnas. Ya. Pak Zaki, tadi sudah ada konferensi pers pre-match begitu ya. Kita sudah dijelaskan bagaimana kemudian persiapan. Saya ingin Pak Zaki mungkin mengelaborasi lagi sebagai pihak internal. Bagaimana kemudian persiapan kita menghadapi Vietnam besok? Insya Allah persiapan hari ini, official training, semuanya sudah hampir 100%. Tinggal kita menunggu besok kondisi terakhir dari beberapa pemain yang dalam pantauan. Ya, seperti Jens Reven, kemudian Tony, ada Arkan, yang juga nanti melihat kondisi masing-masing untuk kesiapan di final besok hari. Dan pertandingannya akan udah tinggal final nih, jadi kita semuanya mesti benar-benar fokus, konsentrasi. Hari ini juga nanti ada beberapa pemantapan, ya. 2 hari kemarin programnya memang recovery karena pertandingan di semifinal ini kita melalui 120 menit plus tendangan penalti. Bukan saja menguras stamina tenaga, tapi juga mental yang terkuras juga. Tapi mudah-mudahan 2 hari program recovery ini mengembalikan stamina dan tenaga mereka 100% lagi. Jadi official training malam hari ini hanya untuk pemantapan, dan selebihnya nanti kita lihat. Mudah-mudahan hasil evaluasi besok 3 pemain yang tadi saya sebutkan bisa bermain semuanya. Baik, jadi sampai dengan malam ini belum ada kepastian ya mengenai dengan pemain-pemain yang diragukan tampil ini, seperti Jens Reven misalnya. Ya, kita lihat nanti sampai besok hari, di mana pagi hari kan ada sesi light training. Bagaimana dengan kondisi mental para pemain kita saat ini, Pak Zaki? Mental, alhamdulillah, setelah melewati pertandingan yang melelahkan dan juga penalti itu kan lebih kepada adu mental juga itu. Jadi saya yakin mental mereka sudah jauh lebih siap lagi untuk menghadapi final nanti. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke narasumber yang ada di studio. Saya ingin ke Coach RD dulu sepertinya ini. Coach RD, Anda memiliki pengalaman yang cukup panjang dengan timnas U23 begitu ya. Saya ingin meminta komentar Anda terlebih dahulu. Bagaimana penampilan timnas U23 dalam beberapa laga terakhir sebelum kita menghadapi Vietnam di laga final besok? Ya, yang pasti kita disuguhkan pada satu permainan yang sedikit berbeda kali ini. Karena saya melihat ada satu keindahan bermain sepak bola. Banyak sekali dilakukan position play, kemudian juga bagaimana kita sangat confidence untuk bermain yang sekarang justru banyak sekali bermain di zona pertahanan lawan. Artinya tim kita betul-betul attacking, tim kita menyerang bermain. Lalu proses transisinya terlihat dengan jelas bagaimana ketika transisi negatif, hilang bola apa yang dilakukan pemain. Walaupun tentu ada beberapa catatan, tapi overall tim ini bermain sangat bagus di dalam babak penyisian kemarin dan menggambarkan sebuah permainan yang sekali lagi saya harus katakan ya, saya puji tim ini bekerja dengan sangat baik sekali sampai dengan pertandingan kemarin melawan Thailand, ditambah bagaimana mentalitas masih terus mereka bisa jaga ketika kita tertinggal, kita bisa mengejar ketertinggalan, dan ditambah lagi memang juga saya melihat ada beberapa hal positif yang pelatih lakukan di dalam pemahaman atau pendekatan di dalam tactical. Karena kita melihat bagaimana ketika kemarin terjadi situasi kita tertinggal, tapi pelatih tetap dingin. Dia bisa membaca situasi permainan, bahkan memasukkan Ferrari pemain belakang untuk mengisi slot pemain di depan. Karena kenapa? Karena memang kita butuh orang, butuh target untuk menerima umpan-umpan panjang, pola wing play dari samping untuk orang tinggi menjadi target heading di sana. Dan Sunemen,
pemain belakang diciptakan untuk mengisi juga slot di midfield, tujuannya itu. Jadi memang kompleks sekali, ada pemain yang berkualitas menghuni tim ini karena memang pengalaman mereka sangat banyak dibuat di tim liga kemarin sebagai pemain reguler di klub masing-masing, lalu ditambah kecerdasan menurut saya Van den Berg memberikan satu pemahaman dan pendekatan taktikal yang sangat pas dan membangun konfidensi pemain bisa bermain seperti ini. Saya sangat salut sampai dengan sejauh ini. Oke, baik. Bung Joy, catatan Anda penampilan timnas U23 kita dalam beberapa laga terakhir. Ya, saya sebetulnya tidak menghitung pertandingan lawan Brunei. Karena terlalu mudah. Dalam arti Brunei bukan lawan kita, hanya untuk latihan saja dengan jumlah gol yang ada 8, Jens Raven bisa cetak gol 6. Tapi yang ujian kan terjadi pada pertandingan kedua melawan Filipina. Dan itu kelihatan bahwa beberapa pemain, apalagi ada pergantian posisi yang juga itu terjadi pada pertandingan melawan Thailand. Pergantian posisi karena Alkan Friki cedera, karena Jens Raven sempat di bangku cadangkan oleh Van den Berg. Jadi ada sedikit perubahan konstelasi terutama di lini depan. Karena ketika saya lihat misalnya Donitri ada di posisi nomor 8, dia tidak seefektif ketika dia berada di sayap kiri. Jadi itu barangkali pasti PR yang sudah diperhatikan oleh Van den Berg. Jadi ini saya kira nanti dalam pertandingan melawan Vietnam ini akan beda lagi. Karena Vietnam ini mirip-mirip Thailand. Mereka tidak se-skillful Thailand, tapi mereka lebih lugas, mereka lebih militan. Mereka lebih berani bermain keras. Dan ini yang bisa menjadi, kalau tidak hati-hati, pemain Indonesia akan terpancing. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Karena kemarin kan udah ketinggalan berapa puluh menit, baru bisa cetak gol menit ke-83, menunjukkan kematangan mereka kan, kematangan mental mereka untuk terus menyerang, tidak henti-hentinya menyerang, sampai akhirnya tercipta golnya Jens Raven. Jadi secara mental menurut saya mereka sudah teruji. Artinya nanti mau main kayak apapun, Vietnam mau pakai formasi apa kayak tetap dengan formasi 4-3-3 menurut saya ini formasi yang paling bisa membuat permainan menjadi indah. Paling tidak harusnya bisa sama ketika mereka bermain melawan Brunei Darussalam. Mainnya lepas banget, passing-passingnya juga dengan saya rasa dengan style yang menurut saya style yang kelas 1 ya. Artinya mereka punya kepercayaan diri untuk bisa tampil bagus meskipun pressure-nya, tekanannya terhadap kemenangan itu sangat besar. Apalagi ini udah partai final kan. Tapi kemarin adu penalti juga menang, tertinggal lama bisa juga cetak gol. Jadi saya yakin sih nggak ada masalah melawan Vietnam. Oke, secara mental no issue ya, tidak ada kendala sama sekali ya, Bujo ya. Tidak ada. Oke, saya mau ke kacamata supporter nih, Bang Ilham. Seperti apa kacamata Anda melihat penampilan timnas U23 kita sejauh ini? Yang pasti sih daya juangnya juga pertandingan terakhir di semifinal ya melawan Thailand ya, 120 menit dilanjutkan dengan adu penalti, juga itu sebuah perjuangan yang berat juga ya buat pasukan tim U23. Kita berterima kasih dari supporter untuk perjuangannya kemarin di partai semifinal. Benar kata Bung Joy dan Coach RD, pertarungan kemarin itu pertarungan mental ya. Jadi mentalnya itu yang diadu ya kemarin lawan Thailand juga. Karena mental-mental yang kuat ini akan dibutuhkan oleh tim U23 kita. Setelah AFF ini, nanti di September itu ada kualifikasi Piala AFC U23 ya. Kita satu grup dengan Korea Selatan. Jadi mungkin AFF 23 tahun ini gitu ya, sebagai pemanasan lah ya, supporter melihatnya ya. Jadi mungkin goalsnya nanti di Piala AFC U23 kita harapkan para pemain tim U23 selalu mengembangkan lagi ya, setelah pulang ke klubnya segala macam nanti bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Dan kalau untuk supporter, karena ini final kita untuk yang ketiga kali ya dari Kamboja, dan kemarin terakhir di Thailand gitu. Jadi kemarin juga euforianya juga di semifinal juga kita menekan Thailand juga dengan euforia di dalam tribun dengan meriah.
Dan pesan itu juga sampai di menit 85 dengan golnya James Raven gitu. Tribun Utara dan tribun-tribun di Gelora Bung Karno ikut bersorak gitu. Kita nantikan juga buat besok di final lawan Vietnam. Semoga kita bisa lebih memenuhkan lagi di tribun gitu. Baik, ini supporter siap juga menyokong mental permain kita ya. Wah, dari siap. Grande ya. Baik, sama ke Pak Zaki. Pak Zaki, kita sudah mendengar beberapa catatan dan sejumlah hal yang disampaikan tadi ya. Ada Coach RD, kemudian Bung Joy, Bang Ilham. Ini kalau dari Timnas U23 ini seperti apa evaluasi yang dilakukan mungkin di internal Timnas? Ada catatan-catatan apa saja dalam laga-laga terakhir sebelum kita menghadapi partai final besok? Pak Zaki. Tentunya Coach Gerald beserta tim analisnya sudah mempersiapkan data-data mengenai Vietnam. Betul tadi kata Coach RD dan juga Bang Joy bahwa setiap negara itu punya karakter masing-masing ya. Vietnam ini jauh lebih militan dan juga jauh lebih berani bermain, bahkan cenderung keras, dan kita tidak boleh takut dengan gaya bermainnya Vietnam gitu ya. Kita kan bisa lihat final yang terakhir 2023, kemudian juga di SEA Games, itu kan Vietnam mainnya sangat luar biasa sekali, cenderung main keras juga. Nah, kemarin pun pesan dari Ketua Umum, kita nggak boleh takut, ya, kita bisa ladeni mereka, tapi dengan strategi dan karakter kita. Karena Vietnam sekarang dengan Indonesia yang sekarang tentu saja ada perbedaan-perbedaan, baik itu secara individu maupun juga secara strategi. Karena yang sekarang kan di bawah Coach Gerald ini. Nah, jadi apapun yang disajikan oleh Vietnam besok, saya yakin dari tim analis dan head coach sudah bisa mengantisipasi. Karena kita juga kan melihat pertandingan mereka sampai ke babak final ini. Jadi saya yakin bukan cuma sekedar stamina fisik, tapi juga nanti secara strategi sudah dipersiapkan dengan baik dan matang oleh Coach Gerald. Kita tunggu sampai besok. Baik, Pak Zaki. Saya mohon izin duluan nanti ya, Coach RD, Bang Joy, Bang Ilham, mohon izin pamit duluan karena ini masih di Stadion Madia. Siap. Baik, Pak Zaki, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Zaki. Tadi sebelum tadi Anda mengatakan bahwa ada perhatian khusus begitu ya dari tim pelatih dan sebagainya. Ini ada perhatian khusus di bagian mananya kira-kira yang melawan Vietnam nanti yang akan menjadi prioritas Timnas U23 pada laga besok? Oke, kalau kita lihat kemarin beberapa pertandingan baik lawan Thailand maupun lawan Filipina dan Malaysia, mereka cenderung lebih bertahan terlebih dahulu, menunggu serangan kita. Nah, mungkin besok Vietnam kita melihatnya mereka lebih bermain, lebih berani dan lebih terbuka. Tentu ini menjadi catatan tersendiri nanti karena pertandingan lawan Vietnam ini kan udah di final, do or die juga nih besok nih ya. Katakanlah ini sebagai pemanasan, tapi ya tetap aja targetnya harus menang gitu. Dan tentu ini menjadi poin penting bagi timnas U23 kita, apalagi menjelang nanti Asia kualifikasi di bulan September. Jadi sangat penting sekali pertandingan besok. Maka dari itu tim pelatih memang membuat berbagai macam simulasi dengan tadi catatan-catatan yang mudah-mudahan besok ini komposisi dan strateginya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, baik. Pak Zaki, terima kasih sudah bersedia berbagi bersama kami. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Pak Zaki. Dukungannya besok siap agar kita bisa jadi juara. Terima kasih Pak Zaki. Waalaikumsalam. Baik, sekarang kita kembali ke para narasumber di studio. Saya ingin ke Coach RD. Coach RD, kita sudah mendengar begitu ya persiapan yang dilakukan oleh Pak Zaki tadi. Sebelum kita berbicara mengenai bagaimana karakteristik lawan kita besok, ini kalau kita bisa membedah di tiap lini para komposisi pemain kita di yang saat ini, seperti di lini mana yang menurut Anda yang masih perlu menjadi perhatian kita untuk menghadapi final besok? Baik, di dalam permainan sepak bola selalu ada fase menyerang, bertahan, dan transisi. Dan setiap apa yang menjadi sebuah keputusan taktik atau game plan tactical pelatih itu pasti akan mendatangkan satu situasi atau meninggalkan weakness yang juga pasti terjadi. Contoh, ketika kita main dengan lebih ofensif, maka ruang di belakang pertahanan kita menjadi lebar. Dan itu kemarin bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain Thailand yang notabene menurut saya mereka punya karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan Vietnam. Vietnam malah menurut saya lebih cepat lagi pemain-pemain sayapnya dibandingkan Thailand. Nah inilah yang
menurut saya perlu menjadi sebuah perhatian khusus. Karena memang ketika kita memutuskan bermain dengan menyerang dan menguasai di daerah pertahanan lawan, maka transisi yang harus kita lakukan adalah semaksimal mungkin, secepat mungkin kembali regain the ball setelah hilang. Nah, oleh karena itu, hal itu juga yang menjadi catatan. Kenapa? Karena kalau kita secara terus-menerus melakukan tekanan di daerah lawan, itu resikonya adalah energi yang kita keluarkan itu begitu besar. Nah, mungkin kalau kita bisa komparasi, kenapa sih kemarin pemain kita di akhir pertandingan lebih banyak yang terlihat terpincang-pincang atau kram dibandingkan dengan lawan? Ya karena memang tactical yang kita buat itu memang mengharuskan kita mengeluarkan energi lebih. Kenapa? Karena kita banyak melakukan pressing di daerah lawan. Berbeda dengan lawan yang hanya membutuhkan 1-2 sentuhan di belakang, kemudian akan lempar bola ke depan, atau dia bisa dengan progressive possession dia lakukan untuk serangan balik ke depan. Dan ini lebih bisa mengefisienkan tenaga mereka, karena memang tidak banyak melibatkan semua lini untuk bola mencapai gawang. Kita lihat hanya dengan 4 pemain, Thailand bisa sampai di depan gawang kita setelah kita mencoba untuk menutup mereka, menekan mereka di daerah lawan. Dan inilah yang menurut saya harus benar-benar menjadi sebuah catatan. Jangan sampai ini nanti dimaksimalkan dengan Thailand dan tanpa kita mengantisipasi kelebihan yang mungkin Vietnam akan lakukan. Dia mencontoh bagaimana Thailand bermain dan betul-betul harus disiplin pemain ketika hilang bola. Seperti apa harus dilakukan. Paling dekat dengan bola dia harus lakukan pressing, yang lainnya reorganisasi lagi. Jadi itu catatan awal dari yang bisa saya sampaikan. Oke, Coach Erde, kalau kita spesifik berbicara mengenai lini depan kita, timnas U23 begitu ya. Tadi Bung Jojo mengatakan melawan Brunei itu bukan hitungan, begitu ya. Gol-gol yang tercipta hanya sedikit sekali begitu dalam laga selain Brunei tentu saja. Ada apa dengan lini depan kita, Coach? Ya, kalau kita menghadapi satu lawan yang bermain dengan compactness ya, mereka rapat, kemudian squeeze ya, terus kemudian narrow antar lini dekat, itu memang nggak mudah. Selalu ada beberapa opsi yang biasa dilakukan. Pertama, kita main dengan kombinasi play 1-2 cepat di daerah pertahanan lawan di kotak penalti. Itu kemarin hanya terjadi 1-2. Kenapa nggak gitu mudah? Karena kita juga tidak banyak pemain kita, ya, hilangnya Arkan Fikri justru mempengaruhi besar. Kita kurang pemain yang cepat mensupport ke striker. Kemudian cara yang kedua biasanya dilakukan dengan long range shoot. Kemarin juga tidak terlalu bisa. Kenapa? Karena memang lawan membuat blokade pertahanan yang sangat rapat. Kemudian yang ketiga biasanya dengan penetrasi. Kita penetrasi tidak banyak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena memang jujur kita punya winger kemarin tidak diberikan banyak alternatif untuk kita bisa 1v1 dengan lawan. Nah yang terakhir kita lakukan dengan wing play. Tapi problem kita main dengan wing play, kita tidak punya target selain Jan Ravens yang kuat dengan bola-bola atas. Nah makanya kemarin ada satu taktikal yang berbeda yang diperlihatkan oleh pelatih Van den Berg ya, dengan memasukkan Ferrari sama Suneman untuk membantu ketika bagaimana kita mau main dengan wing play, bola bisa diselesaikan. Dan itu salah satu solusi. Dan menurut saya itu satu taktik yang istimewa, karena mungkin itu tidak dipersiapkan dalam technical game plan, tapi situasional yang membuat pelatih harus membuat seperti itu. Nah, jadi menurut saya memang kita berharap hadirnya Fikri untuk sebagai pemain nomor 8 yang kita tahu kualitas box to box-nya luar biasa, membantu striker juga. Dan yang kedua, kita punya senjata yang menurut saya tidak kalah hebat di sektor kanan, ada Detan. Nah, itu menurut saya patut untuk dipertimbangkan. Kalau Detan fit, mungkin dia akan bisa mengisi slot di sisi sebelah kanan. Solusi dengan salah satu cara, penetrasi merupakan solusi untuk membongkar pertahanan yang compactness. Saya rasa itu. Penetrasi kuncinya melawan Vietnam besok ya? Iya. Oke, baik. Bung Joy, jika ingin Anda mengintari per lini di timnas U23 saat ini, apa yang akan menjadi perhatian Anda, prioritas Anda? Di tim U23? U23 yang sekarang? Ya, rasanya sih jangan sampai Indonesia terlalu kehilangan Arkan Fikri. Karena harus ada solusi kan. Kita sampai hari ini belum dapat kepastian apakah dia masih bisa bermain atau tidak. Jens Raven tampaknya ada sedikit masalah, mungkin ada sedikit masalah di kakinya. Tapi hemat saya memang jangan, kalau ini sangat tergantung pada dua pemain itu, lagi-lagi akan terjadi hal yang seperti ketika melawan Thailand. Banyak sekali possession, tapi shot on targetnya minimal. Nah, ini yang
menurut saya harus diselesaikan nih dalam 1-2 hari ini, karena saya yakin sih Vandenberg sudah punya rencana ya. Kan masih ada Hoki Caraka kemarin yang terbukti dia mentalnya bagus lah ya. Dia bisa kalem di tengah gelombang masalah yang dia dapatkan di luar lapangan. Dia bisa begitu kalemnya. Saya sampai deg-degan, ini kalau nggak masuk dia bakal dibully habis-habisan. ternyata dia dingin sekali mengeksekusi penalti. Jadi menurut saya memang barisan depan harus ada solusi. Syukur-syukur Arkan Fikri bisa main, karena itu posisi terbaik dia adalah posisi di nomor 8, di belakang striker. Nah kalau dia ada di sana, box to box seperti Mas RD bilang tadi, box to boxnya bisa gantian sama Jens Raven, atau mungkin nanti Detan yang ada di kanan, atau Rahmat Arjuna yang ada di sisi kiri, bisa gantian. Ini yang menurut saya harus banyak kombinasinya, karena Vietnam akan bermain dengan 3-4-3. Itu formasi yang lumayan ofensif. Dan 3 diamond mereka yang bermarga duk-duk itu harus diwaspadai, karena posisi mereka ada di posisi diamond, 1 di penyerang tengah, 2 di posisi gelandang tengah, yang belakang adalah posisi nomor 6. Ini yang saya kira itu akan menjadi kunci permainan Vietnam, dan mereka harus dikunci oleh siapapun yang paling dekat sama mereka. Ya bisa, kalau ada Arkan Fikri nggak lagi nyerang, dia bisa jadi orang pertama. Robbie Darwish kayak siapapun bisa membuat aliran bola kepada pemain nomor punggung 9 mereka itu terhenti di sektor tengah. Kira-kira gitu. Oke, Bung Joy, kita dalam kemungkinan terburuk, katakannya Arkan tidak bisa tampil besok. Menurut Anda sosok siapa yang bisa menggantikan posisi Arkan? So far dari pertandingan melawan Thailand memang belum ketemu, karena sempat kan Donitri digeser ke posisinya Arkan. Itu bukan posisi terbaiknya Donitri. Donitri pemain yang sangat bagus kalau dia main di sisi kiri. Nah, kalau dia nyusur garis pinggir kan hampir tidak ada yang bisa cegah. Jadi ya mungkin kalau misalnya Arkan Fikri belum bisa main, ya mungkin masih akan dicoba lagi Donitri. Tapi menurut saya kalau asumsinya Arkan Fikri nggak bisa bermain, ya pasti Donitri atau siapapun gelandang yang Tony mungkin bisa digeser ke tengah, karena Tony pun sebetulnya dia lebih banyak di sektor kanan. Jadi tidak terlalu cocok bermain di sentral, di poros posisi nomor 8. Nah ini mudah-mudahan sih bisa ada solusinya ya. Siapapun nanti kalau misalnya di kemungkinan terburuk ya tidak bisa main. Ya. Doni bisa jadi pilihan ya? Doni bisa jadi pilihan. Tapi pendampingnya Doni kemarin kan jelek, Dion. Jadi mungkin akan dievaluasi lagi. Gitu. Oke, Bang Ilham, kalau Anda mau memberikan catatan juga per lini kita, mungkin lini depan dari teman-teman supporter, seperti apa melihat pertandingan timnas U23 dalam setidaknya 3 laga terakhir? Ya, memang nggak di U23 ya, dan nggak di senior ya, kita krisis penyerang juga ya gitu ya, Bung Said ya. Khusus di U23 mungkin ya kita hanya Raven lah ya, tulang punggung di dalam penyerangan. Ya untungnya kemarin Raven bisa menyamakan kedudukannya melawan Thailand. Tapi so far gitu ya, kemarin Hoki Caraka lah ya kita sebut aja. Kemarin ketika dia menendang penalti terakhir kelima yang sudden death gitu kan, yang terakhir ketika Hoki gagal itu kita akan gugur, dan kita support Hoki ketika selesai pertandingan gitu ya, karena selain Raven, Hoki juga menjadi tulang punggung kita di depan penyerang gitu ya. Kita sebagai supporter setelah pertandingan berbicara kepada Hoki empat mata bahwa Hoki dalam Vietnam kamu harus lebih baik lagi penampilannya. Kita tahulah semua pemain juga ada naik dan turun ya di dalam kacamata supporter. Tapi untuk partai final besok melawan Vietnam yang khas sekali Asia Tenggara gitu ya, Bung Said ya, dengan berbagai macam adu mental, adu fisik. Mungkin nanti para pemain tricky atau provokasi gitu-gitu ya, itu yang harus dihindarkan gitu ya. Makanya ketua PSSI bilang sampai harus main keras katanya. Gitu. Apalagi tadi rencana ada VAR gitu di final, itu aku nggak tahu. Cuma kalau ada VAR itu lebih baik karena bisa melindungi juga ya para pemain, karena balik lagi AFF U23 ini kan juga menjadi salah satu kompetisi yang penting juga untuk
di kualifikasi AFC U23 di bulan September gitu. Dan beberapa pemain juga kan menjadi andalan juga di tulang punggung pemain timnas senior gitu juga kan ya. Seperti itu sih. Oke, saya ingin kembali ke Coach RD. Coach RD, kalau ingin mengomentari kedalaman tim kita di timnas U23 ini, seperti apa tanggapan Anda? Ya, sejauh ini memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan kedalaman skuad kita yang tidak bisa kita samakan kualitas satu dengan yang lain. Tapi kita diuntungkan ada beberapa pemain yang bisa memain dalam beberapa posisi. Contoh, ada Kakang Rudiatna yang bisa bermain tidak hanya di center back tapi back kanan. Jadi ketika mungkin Ahmad Maulana tidak main, dia bisa menggantikan posisi itu. Kemudian di center back juga ada Ferrari yang juga bisa main dua posisi back kanan. Lalu Robbie Darwis juga bisa main beberapa posisi. Nah, lalu kalau kita geser ke sebelah kiri, di situ memang terlihat ada Doni Tripamungkas, kemudian ada juga si si back kiri kita yang kemarin Frankie Misa yang tidak kalah kualitas. Lalu memang problem besarnya di winger sementara kita punya ada banyak opsi. Kalau Dion tidak ada, di situ ada Detan. Lalu kemudian ada Alfat ya, kemudian juga masih ada Hoki yang bisa dimainkan di posisi itu karena di klubnya dia juga pernah bermain di posisi nomor 10 dan main sebagai pemain nomor 7 atau 11. Nah, jadi artinya kalau kedalaman skuad di posisi itu aman, sampai midfield pun aman menurut saya. Tapi problem kalau striker. Ya, kalau striker kita hilang karena jujur kita bermain dengan 4-3-3, kemudian kita mencoba bermain di zona lawan. Tentu kita butuh striker yang tidak hanya sebagai orang yang diharapkan bisa menjadi pencetak gol, tapi juga sebagai pemantul, sebagai tembok, sebagai target untuk kombinasi play dengan pemain dari second line. Dan ini tentu berharap Jean Ravens tetap bisa bermain ya, karena memang kalau dia hilang pasti kita harus mencari satu opsional tactical yang mungkin harus dimodifikasi. Apakah kita mau main dua holding midfield? Kalau kita main dengan dua holding midfield, maka kemudian ada Robbie Darwis dengan mungkin Tony Firmansyah akan main di situ. Kemudian Raihan Hanan yang akan didorong sedikit maju ke depan membantu siapa striker kalau Ravens tidak main. Jadi ini salah satu solusi saja. Tapi kalau sekali lagi bicara kedalaman skuad, dengan mungkin tidak hadirnya Fikri misalkan, masih ada yang menutupi walaupun tidak sekualitas dia. Tapi ada. Overall kita masih aman. Tapi sekali lagi problem besar kalau sampai kita kehilangan striker. Striker ya? Iya. Jens Evan, kalau misalnya katakanlah tadi pertanyaan sama, kemungkinan terburuk misalnya tidak tampil. Siapa yang bisa mengisi posisi itu? Mau nggak mau sekarang kita bisa menempatkan Hoki Caraka dengan didorong Hainan yang tadi saya sampaikan di sana bisa. Ya karena kenapa? Kita kan menghadapi satu tim yang bermain dengan formasi yang tadi disampaikan Bang Joy 3-4-3. Nah, 3-4-3 itu ketika dia hilang bola maka dia akan strukturnya akan menjadi 5-4-1 di daerah sendiri. Dan ini memberikan kesulitan yang ekstra lagi kalau kita mau bermain dari dua wing kita. Ya karena memang menghadapi 4 pemain mungkin kita masih ada cara. Tapi menghadapi 5 pemain defender yang notabene mereka akan sangat disiplin menjaga daerah, itu akan lebih susah. Maka dibutuhkan hal lain atau cara lain. Tadi saya sampaikan penetrasi bisa dilakukan. Yang kedua dengan one to play. Nah kalau mau one to play, ya maka kita harus mempunyai striker yang bisa untuk menjadi target kombinasi itu. Ya. Oke, kalau dari kacamata Anda, Bu Jack, mengenai kedalaman skuad kita seperti apa? Ya memang ada masalah dengan di lini depan kan kelihatan kemarin dengan ball possession 65, shot on targetnya cuma 3. Kan itu sebetulnya kelihatan statistiknya. Terlepas dari pertahanan Thailand yang begitu rapat, tapi kita belum bisa membongkar pertahanan rapat dengan taktikal yang bisa berubah tiap menit katakanlah gitu. Nah ini kan persoalan kalau nanti menghadapi Vietnam yang juga menurut saya sangat bagus dalam mereka bertahan. Jadi soal kedalaman memang ada masalah di lini depan, tapi mudah-mudahan Raven bisa main, kalaupun Hoki Caraka yang main dia bisa menunjukkan kualitasnya. Kan udah terbukti dia kuat mentalnya gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak tampil maksimal di lini depan. Oke, baik. Saya mau ke Lagrande juga. Lagrande, kalau Anda melihat kedalaman skuad kita, bagaimana tanggapan Anda dari kacamata supporter? Kalau dari teman-teman sih ya, diskusi kemarin di dalam stadion gitu ya, yang pasti sih gelandang lah ya, karena mungkin selain striker yang memang ya, hanya James Raven ya, notabene yang kita andalkan, gelandang juga dari pertandingan ke pertandingan banyak yang bongkar pasang gitu ya. Mungkin dari pertandingan pertama ada Tony gitu di sana, cuma
Terus di pertandingan kedua Arkan Fikri cedera segala macam dan absen. Jadi mungkin kalau nanti Arkan Fikri bisa fit gitu ya, dan James Treven juga bisa fit, karena melihat setelah pertandingan kan dia didorong dengan kursi roda gitu kan sangat. Dia pincang ya, dia pincang kan. Dan itu bagi supporter juga kan sebagai bentuk respect juga ya buat James Treven yang sudah bertarung kemarin melawan Thailand gitu. Jadi intinya kalaupun nanti ini ya, kita maunya tuh supporter habis-habisan aja lah ya besok di final ya, karena final ketiga kita dan ini pertama kalinya U23 final di Indonesia gitu ya, kita masuk final. Jadi main habis-habisan aja, siapapun nanti yang jadi pemain ke-11, kita sebagai supporter akan dukung kalian dari menit pertama sampai menit terakhir gitu. Oke. Bung Ilham, untuk melawan Vietnam nanti, kalau dari kacamata supporter, kira-kira faktor apa saja yang bisa menjadi keuntungan bagi timnas U23 menghadapi Vietnam besok? Misalnya kita bermain di GBK, ada ribuan supporter yang akan mendukung, atau seperti apa menurut Anda? Ya, yang pasti sih bermain di Gelora Bung Karno itu sebagai keuntungan juga ya. Di samping bisa didatangkan ribuan supporter ya besok ya. Dan per hari ini di Tribun Utara juga infonya di website sudah habis gitu ya. Dan itu sebuah berita yang sangat bagus, karena suara-suara kita yang dibutuhkan juga untuk pemain U23 besok gitu. Terus kondisi lapangan juga kali ya. Jadi Gelora Bung Karno juga kondisi lapangannya juga cocok juga buat game plan para pemain timnas, karena banyak juga pemain timnas yang juga sudah sering juga memakai Gelora Bung Karno baik di klub maupun di timnas senior gitu. Itu juga jadi faktor utama juga stadion utama Gelora Bung Karno untuk besok partai final. Dan kalau untuk keunggulan ya besok kita di La Grande juga akan menekan lah ya Vietnam dari dalam tribun dengan berbagai chance, berbagai koreo yang sudah kita siapkan khusus untuk besok final. Jarang-jarang nih La Grande Indonesia membuat. Itu akan kita tunggu nanti Bang Ilham. Kreativitas buat U23, karena balik lagi ini final yang jarang sekali ya di Gelora Bung Karno ya. Biasanya kan kelompok umur itu mainnya di Jawa Tengah. Kalau U23 puluhan tahun yang lalu ya kita merayakan juara di GBK, atau bahkan belum pernah? Belum pernah. Saya lupa. 2019 tuh di mana? Kita di juara. Kamboja Ya. Jadi kita belum pernah. Ini akan setelah puluhan tahun ini pertama kali ya kita akan. Karena jika kita juara akan merayakan di GBK. Iya, kalau SEA Games mungkin yang kemarin itu juga Kamboja dan Filipina dulu ya kali. Juga ya itu 90-an. Dan kalau untuk U23 ini memang pertama kalinya lah ya di Indonesia, karena final ketiga itu jadi sebuah momen juga buat teman-teman La Grande buat memompa semangat para tim U23 dari menit awal lah. Gitu. Baik. Berikutnya kita akan membaca seperti apa peluang kita menghadapi Vietnam. Bagaimana kita menatap Vietnam. Kita akan bahas usai jeda. Kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa berita utama masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Bersama saya Iqbal Suitami Harja. Inilah Corporate Insight selengkapnya. Blended dari segmen consumer dan komersial yang ideal. Memahami seluk-beluk suatu perusahaan untuk mengambil inspirasi sebelum berinvestasi. Jadi kalau kita hitung-hitung nilai daripada sektor karbon itu bisa mencapai 8.000 triliun. Melihat peluang dari sisi korporasi dan sepak terjangnya di dalam dunia bisnis. Jangan lewatkan Corporate Insight jam 9:30 siang hanya di Berita 1. Bersatu menginspirasi. Halo, selamat datang di Investor Market Today. Saya Rolando Sambuaga. Kita akan melihat bagaimana penutupan sesi 1 perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Untuk keperluan ekspor akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemungkinan bisa saja menaikkan kalau
harga minyak ke depan masih kecenderungan naik. Saksikan Investor Market Today setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Selamat datang di Ruang Tengah. Wah, kalau dia nanti datang pakai sepatu Converse doang, nggak mau pakai heels gitu ya. Sesederhana itu, ini cocok nih buat gue. Datang pakai Converse bener. Dulunya itu dia dibully gitu, mendapat perlakuan tidak baik. Nanti tuh pas udah besarnya dia bisa membuktikan sebaliknya. Vamos regresamos a Ruang Tengah. Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berita Satu Utama. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Timnas Sepak Bola U23 akan menghadapi Vietnam pada partai puncak Piala AFF 2025 besok, Selasa 29 Juli. Saya ini ke Coach RD. Ya. Coach RD, bagaimana Anda melihat Timnas Vietnam yang akan kita hadapi di partai final besok? Ya, Vietnam selalu meninggalkan permainan yang kita tahu agresif dan cepat ya, dan kemudian militan. Mereka pantang menyerah sampai dengan menit terakhir, itu yang menjadi ciri khas mereka, dan secara keseluruhan itu sudah diperlihatkan di banyak sekali momen ya dalam perjalanan prestasi mereka di ASEAN terutama, dan selalu kita juga nggak mudah ketika kita menghadapi lawan seperti Vietnam ya. Dan saya melihat kalau kita bandingkan bagaimana kekuatan Vietnam dengan tim kita saat sekarang, saya yakin bahwa kemungkinan Vietnam akan tetap bermain dengan lebih sabar menghadapi tim kita, karena melihat bagaimana kemarin Thailand dianggap sukses pasti ya, karena dia mampu untuk menciptakan banyak peluang juga ketika ada di dalam tekanan, dan ini yang harus menjadi catatan tim kita. Pasti mungkin Vietnam akan melakukan satu pendekatan yang mirip ya, dengan cara bagaimana menunggu kita menyerang, kemudian dia akan melakukan serangan dengan cepat. Karena memang kunci serangan Vietnam itu banyak sekali dimulai dari dua sisi wingback mereka. Nah, dengan main 3-4-3, maka wingback ini akan menjadi satu sasaran yang paling dieksploitasi oleh mereka. Karena kenapa? Karena memang akhirnya kita punya 4 back di belakang, itu biasanya akan ditarik oleh 2 winger Vietnam yang sedikit masuk ke dalam. Makanya disitulah ruang kosong sering dimanfaatkan oleh 2 winger mereka, 2 wingback mereka. Dan kalau kita sekali lagi menggambarkan betapa sekarang di posisi yang tadi harus berhadapan atau ketemu dengan wingback lawan yang overlap, maka kita harus siapkan orang yang kuat di situ siapa. Sekarang kita punya, ada tadi saya sebutkan nama, ada kemarin di babak pertama Dion main di situ, tapi memang tidak terlalu terlihat ya. Tapi secara keseluruhan pertahanan kita baik ya, tapi dia ketika mendapatkan bola tidak seperti beberapa pemain yang lain. Tapi jadi alternatif Detan mungkin ada di posisi itu. Yang selebihnya sekarang kita menghadapi serangan dari winger sebelah kiri mereka. Tentu kita juga harus menyiapkan siapa winger kanan kita yang juga kuat untuk bertahan. Nah, saya pikir pilihan kemarin jatuh, ada 2 pilihan, ada Dion dengan Rahmat Arjuna. Ya, mungkin bisa juga apakah besok Detan yang akan main pertama ya, ataukah mungkin bisa jadi kalau si Arkan Fikri bisa main, Donitri akan dimainkan di depan. Tetap akan yang mengisi di pertahanan kiri. Frankie Misa. Ya, jadi akan duet di sana antara Frankie dengan Donitri. Itu juga satu alternatif untuk menghadapi lawan yang melakukan counter attack dengan cepat. Karena sekali lagi menghadapi lawan dengan kecepatan, kita harus menyiapkan pemain belakang yang juga cepat. Ya, kenapa mungkin alternatifnya, kenapa kemarin Ferrari yang dicadangkan, Kakang yang main pertama. Jadi memang antisipasinya mungkin bisa jadi seperti itu. Baik, Bung Joy, Anda melihat tim Vietnam seperti apa? Ya, seperti biasanya Vietnam ini ya sangat militan. Sampai titik darah terakhir lah. Karena bangsa ini kan sejak kemerdekaan mereka, bahkan sejak penjajahan Perancis adalah bangsa yang tidak mau menyerah pada siapapun. Perancis mereka tumbangkan, Amerika Serikat mereka tumbangkan. Jadi secara mental bangsa mereka ini memang kelas 1. Dan ada semacam kepercayaan ya. Indonesia kalau ketemu ras kuning, entah itu Jepang, entah itu Korea atau Vietnam. Sering kesulitan. Lebih karena ras kuning di Asia Tenggara ini memang punya militansi yang luar biasa, dan itu selalu menjadi problem
bagi tim-tim Indonesia. Nah, mudah-mudahan besok dengan formasi 3-4-3 mereka, saya harapkan sih mereka frontal menyerang ya, supaya ada ruang di sektor pertahanan dari Vietnam untuk pemain-pemain Indonesia masuk, karena dengan permainan terbuka 4-3-3 rasanya sih akan seru. Dua tim yang akan saling menyerang, siapa yang cetak gol duluan dia akan mendapatkan keuntungan. Tapi dugaan saya Indonesia akan menggebrak dari awal untuk mengetes apakah pertahanan dari Vietnam itu cukup solid. Kalau misalnya babak pertama belum ada gol, mungkin akan terjadi perubahan mendasar di cara bertahan dan cara menyerang. Saya kira begitu. Oke, militansi menjadi kekuatan utama Vietnam, begitu ya? Saya kira begitu. Itu dari dulu, udah bagian dari sejarah mereka. Oke, baik. Sebelum saya Bang Ilham, sebelum kita melanjutkan dialog kita, pemirsa, kita akan memantau dulu. Kita akan menanyakan bagaimana antusiasme atau optimisme warga mengenai laga final Piala AFF U23 melawan Vietnam besok. Ada rekan kami Maria Gabriela dan juru kamera Hilman Prayitno. Gaby, selamat malam. Baik, Gaby, silakan yang laporan Anda. Seperti apa respon warga atau tanggapan warga berkaitan dengan pertandingan besok? Ya, selamat malam Said dan juga pemirsa Berita 1. Besok memang adalah hari yang kita nantikan bersama untuk menyaksikan pertandingan terakhir antara Timnas U23 Indonesia melawan Vietnam. Di mana pertandingan Indonesia melawan Vietnam ini akan digelar besok hari Selasa 29 Juli 2025 pada pukul 8 malam. Saya dan juga pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk menanyakan langsung nih kepada salah satu warga yang memang sedang berolahraga begitu di kawasan GBK. Kita tanyakan langsung, Mas, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan dari mana nih? Saya Reza dari Solo. Mas Reza, menurut Mas gimana nih melihat peluang skuad Garuda Muda di pertandingan besok nih? Optimis nggak sih kita bisa menang? Kalau dari peluang sebenarnya gini sih, kita sebagai warga juga seharusnya tetap optimis ya. Kita berharap mereka timnas ini U23 ini kan mereka tetap adalah wakil dari kita semua. Jadi paling enggak kita berharap agar mereka semua dan bisa memberikan terbaik bagi kita semua di laga besok melawan Vietnam. Harapan saya seperti itu sih. Kalau Mas Reza berarti optimis nih ya bisa menangkan. Kalau prediksi Mas Reza skornya kira-kira bakal berapa nih Mas? Prediksi saya sih bisa 3-1 mungkin Indonesia Vietnam ya. Oke. Kira-kira besok bakal langsung di GBK apa mau ikut nobar aja nih? Mungkin nobar aja ya. Nobar aja. Oke. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Selamat kembali berolahraga. Ya, saya dan juga pemirsa Berita 1 sampai dengan saat ini memang Timnas U23 sendiri masih terus melakukan persiapan begitu. Di mana tadi begitu sekitar pukul 6 sore mereka memulai latihan terakhir begitu di Stadion GBK Madia, di mana besok rencananya setelah latihan hari ini selesai begitu, besok pagi mereka akan melakukan sesi ringan begitu di hotel. Dan memang tadi kalau dari konferensi pers sendiri, baik dari pelatih maupun pemain begitu sudah mengaku siap untuk pertandingan esok hari. Said. Baik Gaby, tidak ada alasan untuk tidak optimis kata warga ya. Terima kasih atas laporan Anda, Maria Gabriela dan juru kamera Hilman Prayitno. Baik, saya ingin kembali ke Coach RD. Coach RD, kalau kita melihat yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa kita harus berani bermain keras melawan Vietnam. Apa maksudnya, Coach? Ya, tentu itu bagian dari memotivasi pemain untuk mereka jangan mau kalah dengan agresivitas yang diperlihatkan oleh para pemain Vietnam. Jadi lebih ke sana karena tentu saja di sepak bola tentu kita juga harus pintar memaknai kalimat itu ya. Karena bagaimanapun kita butuh satu ketenangan bermain besok, itu sangat penting untuk menghadapi lawan yang mungkin bermain sedikit ada banyak trik tadi Bang Joy sampaikan, memancing kita untuk emosi. Nah, karena disitulah kelebihan mereka. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, kemudian kita terpancing, maka kita akan bisa hilang fokus untuk kita skema bermain pun jadi akhirnya tidak bisa kita dapatkan. Oleh karena itu ketenangan bermain, sabar tetap, karena kita juga harus mewaspadai ya, jangan juga kita terlena dengan keasikan melakukan serangan, mencoba melakukan banyak menyerang, tapi akhirnya kita tertarik, mungkin kita lengah di dalam menempatkan posisi untuk menjaga keseimbangan bertahan, itu akan menjadi sebuah kunci juga, karena sekali lagi ini partai final, kalau kita tidak bisa juga
mengantisipasi kelebihan Vietnam terutama di dalam hal kecepatan mereka membangun serangan akan menjadi sebuah prahara juga untuk tim kita sendiri ya. Jadi waspada tapi tetap kita harus juga berani untuk bermain seperti kemarin. Penuh percaya diri, penuh konfidensi di mana kita mampu dengan sangat baik bermain dengan banyak sekali game passing dan kombinasi. Hanya kombinasi yang kita lakukan kita pengennya lebih tajam lagi. Jadi bukan hanya melebar atau back pass gitu. Kita pengen progresif possession yang banyak diperlihatkan dengan terus menuju satu kombinasi play dan melakukan akhirnya dengan shooting ke gawang lawan. Jadi itu salah satu hal yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi tadi yang disampaikan untuk terus juga jangan kalah agresif akan menjadi sebuah catatan yang harus juga dilakukan oleh pemain. Baik, ada arahan harus bermain keras. Saya ingin ke Bang Ilham, dari supporter sendiri ini sudah sekeras apa nih dukungan yang akan diberikan besok? Kalau untuk pertandingan besok kita puncaknya ya besok final mungkin kita akan kasih juga yang terbaik juga ya buat tim U23 ya. Nanti malam juga sehabis perebutan juara 3 nih Filipina melawan Thailand, kita akan loading ya berbagai macam atribut, bendera, giant banner segala macam ini nanti malam sampai mungkin pagi gitu ya di dalam tribun. Jadi buat para pemain tim U23 jangan khawatir lah ya, kami akan ada berada di belakang kalian ya, di belakang gawang, akan menekan Vietnam dari dalam tribun dari menit awal. Jadi setiap ada friksi-friksi kecil ya, ingat kalian punya kami di belakang gawang. Jadi jangan takut gitu ya, dengan berbagai macam agresivitas dan provokasi gitu ya, biar bermain dengan sebaik-baiknya saja ya di dalam pertandingan gitu. Bisa mungkin Bang Ilham kasih kita sedikit bocoran saja, ini koreografi seperti apa yang akan ditampilkan pada besok? Kalau besok ada sebuah banner tema sih ya, Bang Said ya, karena koreo itu kan sebuah efek kejut sih sebenarnya ya. Efek kejut buat para pemain juga ya, ketika nanti mereka itu masuk ke dalam tribun, mereka baca dan mereka lihat itu sebagai bahan bakar juga ya buat semangat mereka. Jadi nanti itu akan ada banner tema dan mozaik bendera gitu yang kita bentuk sebagaimana rapi gitu kan, bisa berbentuk tulisan gitu sih. Oke. Baik, saya ingin ke Bung Joy. Bung Joy, strategi apa yang menurut Anda paling tepat untuk menghadapi militansi dari Vietnam yang Anda sebutkan tadi? Apakah bermain agresif seperti yang diarahkan oleh Ketua PSSI atau seperti apa pandangan Anda? Yang pasti sih jangan takut, jangan terlalu hormat juga pada mereka. Dengan style permainan Indonesia yang memang menyerang, ya mulailah dengan serangan. Tapi memang harus lebih balance karena pertahanan Vietnam juga bagus, serangan-serangan mereka juga sangat bagus, terutama dari diamond mereka yang di tengah. Jadi jangan sampai overconfidence juga, mengukur-ngukur kekuatan lawan. Tapi sih saya yakin dengan formasi 4-3-3 memang itu formasi yang ofensif. 3-4-3 juga ofensif. Dan itu tidak lebih balance daripada 4-3-3. Jadi Indonesia menang di balance, cuma kalah di sektor tengah. Jadi sektor tengah betul-betul harus kerja keras, terutama pemain-pemain yang berada di posisi 3 pemain sejajar di tengah, karena mereka akan kalah jumlah dari pemain-pemain Vietnam. Dan dari kalah jumlah itu, kalau misalnya kejadiannya seperti kemarin hanya bisa ball possession, akan kena counter attack yang berbahaya. Jadi rasanya sih kalau saya lihat Indonesia akan berusaha keras untuk mencetak gol cepat lebih dulu, kemudian mungkin akan bertahan. Sementara Vietnam pun menurut saya dia tidak ada rencana untuk bermain bertahan, karena memang karakternya itu karakter yang agresif, militan, keras gitu. Jadi ini akan jadi pertandingan yang seru, dan ini adalah ajang balas dendam bagi tim U23 Indonesia untuk bisa menjadi juara setelah pada gelaran terakhir kan kalah dari Vietnam. Jadi ini kesempatan yang bagus sekali untuk menunjukkan bahwa ini ada sejumlah pemain juga yang sudah disebut-sebut bisa menggantikan kakak-kakaknya di sektor senior. Jadi saya yakin sih motivasi mereka juga sangat tinggi. Ya mudah-mudahan itu akan menjadi hal yang positif bagi tim U23. Nah ini penting nih, pertanyaan terakhir, bagaimana kemudian menyiapkan para pemain-pemain timnas U23 ini untuk menjadi pemain di timnas senior nanti begitu ya. Sama ke Coach RD, seberapa penting menurut Anda gelar besok Piala AFF untuk para pemain-pemain muda kita? Tentu saja untuk regenerasi selanjutnya, menambah mentalitas atau seperti apa?
Ya, saya pikir setiap kejuaraan, setiap event apapun kita berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Tentu yang terbaik adalah mencoba untuk menjadi juara di event itu. Dan itu penting untuk juga mengukur bagaimana pemain ini akan diuji dalam sebuah event dan kemudian dia sukses untuk selanjutnya dengan permainan yang dia perlihatkan di dalam selama event itu berlangsung, tentu akan menjadi sebuah credit point untuk dia bisa naik kepada level yang lebih atas. Dan kalau itu terjadi, menurut saya wajar karena ada beberapa pemain yang sebetulnya juga sudah mengisi slot di timnas senior ya, seperti Ferrari ada di situ. Kemudian mungkin sekarang Jan Revens juga mungkin akan segera disiapkan, dipromosikan untuk mengisi. Dan kalau kita melihat bagaimana Arkan Fikri bermain, tentu nggak ada alasan juga untuk tidak mencoba Arkan di posisi itu ya, untuk bersaing dengan pemain-pemain yang lain karena mungkin ada juga dibutuhkan tipikal pemain seperti Arkan Fikri dan beberapa pemain menurut saya ada bisa punya potensi untuk sana. Dan ini paling penting adalah terus menjaga asa setiap pemain yang bertanding di timnas dengan level kelompok umur untuk mereka diberikan kesempatan masuk di slot tim nasional senior dan sangat terbuka untuk mereka. Dan saya yakin ini ada beberapa pemain yang sudah mulai dilirik oleh oleh Kluivert. Oke, Bung Joy, pandangan Anda, seberapa penting gelar juara bagi anak-anak kita di timnas U23, bagi regenerasi di timnas senior atau menambah jam terbang, atau bagaimana posisi gelar juara ini menurut Anda? Penting untuk confidence, tapi tidak jadi juara pun menurut saya nggak apa-apa. Karena perjalanan U23 ini kan masih proses gitu loh. Jadi sudah sejauh ini pun Anda bisa bayangkan kompetisi-kompetisi yang ada di PSSI itu kan begitu minimal, masih bisa menghasilkan pemain-pemain di U23 yang menurut saya layak dipertimbangkan oleh Kluivert. Jadi kan sebetulnya kita punya talenta-talenta sangat bagus. Cuma persoalannya apakah mereka satu mendapatkan kesempatan yang layak, yang kedua jam terbang mereka bagaimana, lalu bagaimana mereka dilindungi dalam tanda kutip ya dari serangan sosial media, dari hal-hal yang menurut saya tidak produktif. Dan ini kan fenomena global, pemain-pemain muda baru menjadi pemain U23, lalu karena sorotan media sosial, sorotan itu menjadi mereka lupa bahwa mereka adalah aset yang belum ada apa-apa. Ingat kan, Jan Schraven kan tidak dimainkan ketika melawan Filipina karena dia membuat selebrasi yang menurut Van den Burg berlebihan. Dan itu menurut saya itu bagus buat Jan Schraven karena ya meskipun itu selebrasi lah, tapi Anda belum apa-apa, dia cuma bilang gitu. Anda belum apa-apa, masih panjang perjalanan, masih panjang perjuangan, jangan terlalu berlebihan dalam selebrasi. Kira-kira kayak gitu. Oke, ada tadi pertanyaan, apakah mereka bagus, tapi apakah ada kesempatan? Saya ini ke Coach RD, Anda pernah menukangi timnas U23 begitu ya, dan punya pengalaman panjang tentu saja. Seperti apa yang harus diperhatikan oleh para pemain-pemain ini, jika memang Anda tadi mengatakan memiliki potensi untuk lanjut ke timnas senior? Ya, nomor satu jangan terus merasa cukup dengan pencapaian yang sudah diperlihatkan sejauh ini ya, karena banyak sekali pemain justru gugur ketika dia merasa bahwa dirinya sudah cukup dan siap untuk bermain timnas tanpa kemudian mengedepankan hal-hal yang penting ya adalah menjaga performanya sepanjang waktu. Karena itu penting ya, memaintain dan menjaga penampilan pribadi pemain itu penting, termasuk nggak cuma sekedar latihan bola tapi juga lifestyle mereka kan sangat mempengaruhi penampilan berikutnya. Contoh, ada banyak pemain yang justru ketika dia tidak terpilih di tim nasional 23, dia bisa lebih hebat ketika dia bisa terpilih di timnas senior. Kenapa? Karena pada saat kompetisi dilakukan, pemain yang tadi cadangan dan tidak terpilih di timnas 23, dia menjadi pemain reguler bermain di kompetisi bersama klubnya. Disitulah diuji pemain ini kemudian bisa melewati pemain yang tadi terpilih di timnas 23. Artinya kalau mereka lengah, mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak juga bermain dengan baik di klubnya, maka siap tergusur oleh pemain-pemain lainnya yang akan berkompetisi merebut posisi itu. Jadi penting sekali lagi tidak puas diri untuk terus menjaga performanya dengan berlatih ekstra dan bermain maksimal di klub, dan tentu klub juga harus memberikan menit bermain untuk pemain itu bermain secara reguler. Nah, sekarang ada satu aturan di dalam kompetisi yang menolong mereka untuk mereka bisa bermain, karena harus dimainkan pemain usia di bawah 23 tahun itu minimal 45 menit. Jadi ini sebuah regulasi yang menurut saya baik dan harus dipertahankan. Bahkan mungkin kedepannya mungkin ada hal lain yang mungkin harus
perbanyak lagi. Baik, jadi soal kesempatan itu sebenarnya akan bisa ketika misalnya performanya bisa dijaga begitu. Iya. Tidak ada masalah dengan kesempatan akan selalu ada. Ya itu tadi, kalau kesempatan itu diberikan kepada yang bersangkutan, maka pemain itu harus membuktikan bahwa dia memang layak menjadi seorang pemain inti. Nah, jadi itu harus betul-betul dipegang. Coach RD, kalau Anda melihat sendiri dari kacamata Anda sebagai mantan pelatih, adakah pemain-pemain yang sangat potensial menurut Anda yang ada saat ini di Timnas U23? Ya, menurut saya semua yang sekarang ini potensial. Dimulai dari bagaimana, kan saya melihat mereka ini, kebetulan saya kemarin masih megang klub tahun lalu, jadi saya melawan mereka juga. Mereka ini reguler loh bermain untuk klubnya. Jadi ketika dia bermain reguler untuk klubnya, maka kemampuan mereka akan semakin bertambah, menit bermain mereka bertambah kan. Jadi experience itu akan membawa mereka semakin matang. Kemudian terlihat ketika sekarang mereka masuk kelompok Timnas usia 23, mereka dengan mudah loh mencerna semua taktikal yang diberikan oleh pelatih. 1 bulan loh. Saya surprise melihat bagaimana mereka sudah bisa memainkan sepak bola yang menurut saya ini sepak bola yang bagus. Baru bulan Juni kan? Iya, baru 1 bulan. Ya, artinya kenapa? Daya serap mereka sekarang sudah mulai bisa dengan baik mengikuti program pelatih Timnas sampaikan. Jadi ini sebuah proses yang menurut saya menggembirakan. Dan ini terjadi sekarang terhadap pemain-pemain yang ada di Timnas 23. Jadi kalau saya ditanya siapa yang paling prospek, ini semua punya prospek. Semuanya. Ini semua bisa. Ini mereka akan siap menggantikan pemain-pemain yang nanti di senior. Kalau sekali lagi mereka tidak puas diri sampai di sini. Yang banyak terjadi adalah karena mereka cukup merasa puas, belum lagi kalau dia pulang ke daerah masing-masing, diajak pawai, diarak dan sebagainya. Karena belum apa-apa udah disebut pemain timnas. Iya. Jadi pada umumnya bagus begitu ya Coach ya. Pada umumnya baik. Betul. Sekarang Bang Ilham sebagai penutup mungkin Bang Ilham terakhir, Anda mungkin memberikan semangat begitu bagi teman supporter di seluruh Indonesia untuk mendukung timnas besok. Terakhir singkat saja. Ya, teman-teman mungkin dari Lagra Indonesia yang udah punya tiket besok di final, jadi datang aja lebih cepat gitu ya ke dalam tribun. Kita tahu juga besok juga hari kerja gitu ya, tapi kalau bisa besok datang lebih cepat yang punya tiket, karena di dalam tribun gitu kita akan mempersiapkan segala macam kreativitas itu dari awal dan butuh tenaga dan bantuan teman-teman gitu ya. Untuk membakar semangat, untuk menekan juga permainan Vietnam di dalam tribun. Dan untuk teman-teman di Indonesia yang mengadakan nobar, ya kita minta ininya doa dan dukungannya buat tim U23 berlaga besok. Baik, yang terpenting adalah timnas U23 juara pada Piala AFF 2025. Terima kasih banyak Bung Joy, Coach RD, Bang Ilham sudah memberikan pandangan bersama kami Berita Satu Utama. Dan pemirsa, kebakaran melanda pasar Taman Puring di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin malam. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan berjibaku memadamkan api. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.